penanganan COVID-19 ini memang kita juga sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap anggaran yang sudah kita sepakati dalam APBN ini untuk penanganan COVID Corona ini. Artinya kalau misalnya ada anggaran-anggaran yang tidak terlalu prioritas, termasuk fisik, anggaran-anggaran kegiatan fisik yang memang tidak terlalu prioritas, mungkin sebaiknya kita geser, kita revisi untuk masuk di penanganan corona. Kenapapun saya kira kita sekarang bicara ini terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan kehidupan, sehingga semua di atas segala-galanya. Artinya kita tidak boleh lagi cerita ekonomi saat ini, yang kita harus lakukan adalah bagaimana supaya keselamatan masyarakat kita menjadi yang paling utama. Ya, kalau begitu, pemindahan ibu kota sendiri bagaimana? Apakah perlu diistirahatkan dulu atau bagaimana? Karena kan informasi kemarin masih tetap berlanjut. Apakah perlu dialihkan juga? Karena kan memang belum dana besar ya untuk menangani Anggarannya mana itu? anggaran pemindahan ibu kota sendiri kira-kira gimana? Ya, saya kira semua anggaran-anggaran yang kemarin ada dalam APBN itu kita berikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan revisi. Nanti mungkin pemerintah akan melihat yang mana yang paling prioritas, yang paling mudah atau paling mungkin untuk dilakukan pengalihan. Saya kira itu yang akan dilakukan dan kita akan menyetujui. Prinsip kalau misalnya memang pemerintah mendorong untuk pelaksanaan pembahasan APBNP ataupun Perpu APBN, secara prinsip kami dari fraksi P3 akan mendorong dan menyetujui untuk apa yang menjadi usulan dari pemerintah. Termasuk menangguhkan anggaran untuk pemindahan ibu kota? Ya, saya kira Termasuk dari Bulog. saya akan memberikan artinya kalau dari fraksi kami memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan revisi anggaran. Kalau misalnya dianggap memang pemindahan ibu kota juga menjadi bagian yang harus direvisi, kita berikan kesempatan kepada pemerintah. Artinya kewenangan ini adalah kewenangan pemerintah dan saya kira kita di DPR harus mensupport karena ini kondisinya memang kita semua harus kerjasama, harus saling membantu, harus menyatu dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Yang kita minta ke pemerintah, tentu juga kepada regulator perbankan dan lain-lain supaya memberikan keringanan atau mungkin fleksibilitas terhadap UMKM kita, terutama tentu para pengusaha kecil menengah kita yang pasti akan terdampak dengan kondisi perlambatan ekonomi saat ini, dan juga mungkin ada beberapa kreditur yang kemungkinan mereka sama sekali tidak bisa bergerak dan tidak bisa melakukan pengembalian terhadap kredit yang diambil, sehingga harus ada regulasi yang dikeluarkan oleh regulator baik itu OJK maupun BI supaya masyarakat kita terutama pelaku usaha kecil mikro ini itu betul-betul bisa mendapatkan fasilitas yang mempermudah mereka. Apakah itu fasilitasnya adalah dalam rangka istilahnya membuat rentang untuk tidak melakukan pembayaran atau mungkin melakukan pembayaran secara terbatas, atau mungkin juga adalah pengurangan dari beban bunga yang terjadi akibat tidak bekerjanya mereka gitu. Ya begini, dengan otomatis dengan adanya ini wajar ya gitu gaji ke-13 PNS mengatakan gaji ke-13 PNS seperti dibayarkan untuk menangani corona, gimana Bu? Ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama tentu daya beli masyarakat, terutama juga para PNS kita. Bagaimanapun ini akan berdampak juga kepada para pegawai-pegawai kita. Sehingga kalau saya sarankan ya mungkin yang bisa dilakukan pemotongan adalah pejabat negaranya. Jangan PNS-nya secara umum, karena yang namanya PNS, yang namanya pensiunan, kalau misalnya mereka juga dipotong dalam kondisi daya beli mereka yang juga sekarang ini turun dengan peningkatan harga-harga di pasar, saya kira itu kurang baik dan kurang berefek terhadap mereka. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana ada kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk regulator baik itu BI maupun OJK, kemudian pemerintah dari sisi fiskal untuk memberikan subsidi atau mungkin tambahan-tambahan terhadap penghasilan mereka, terutama masyarakat di bawah. Jadi yang selama ini dapat BLT, bantuan langsung tunai, atau mungkin dapat bantuan-bantuan sosial, itu bisa ditingkatkan. Kalau yang tadinya dapat 500 mungkin bisa ditambah menjadi 1 juta dan lain-lain.